Roy Suryo dilaporkan usai bilang pupu papa milik Gibran. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan pasukan bawah tanah Jokowi gara-gara pernyataan bahwa akun Kaskus pupu papa 99% adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Kita masalahkan sebenarnya adalah kenapa aparat tidak mengusut akun pupu papa itu. Roy, tidur Roy. Berita heboh. Wah, apa itu tentang akun Fufu Papa, ya kan? Dadah Gibran, Prabowo bakal selingkuh sama Puan. Makanya kalau punya jejak digital jelek itu dijaga. Buntut kasus akun Fufu Papa. Puan bakal gantiin Gibran sebagai wakil Prabowo. Guys, ada gosip panas. Dengar-dengar nih ya, Puan marah nih bakalan jadi pengganti Gibran guys. Wah, kayak apa ya jadinya? Males menghormati pemimpin-pemimpinnya. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Lagi-lagi tentang Roy Suryo. Kayaknya Roy Suryo akan masuk bui lagi nih guys. Ya masuk jeruji besi lagi ya guys. Karena apa ya guys? Setelah Roy Suryo mengatakan 99,9% ya, maksud saya ya gitu ya kan, akun Fufu Papa adalah milik Gibran kata Roy Suryo ya, telepancika ya. Apa ya? Aduh, nggak tahu lah. Dan sekarang ya, Roy Suryo dilaporkan pasukan bawah tanah Jokowi ke polisi. Wow, luar biasa. Roy Suryo, akankah Anda masuk ke dalam jeruji besi lagi kayak dulu ya kan? Kita lihat aja nanti ya kan. Dan ada juga nanti video-video banyak sekali yang menarik ya kan guys, yang saya rangkum di sini. Langsung saja kita simak video ini. Dan ya sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu guys, dan langsung saja ini dia videonya. Roy Suryo dilaporkan usai bilang pupu papa milik Gibran. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan pasukan bawah tanah Jokowi gara-gara pernyataan bahwa akun Kaskus pupu papa 99% adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Sekjen Pasmata Jokowi Sri Kuntoro Budianto mengatakan Roy Suryo dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong terkait pupu papa adalah Gibran. Menurut dia, pernyataan Roy Suryo itu telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Memberikan bukti atas pernyataannya selama 1 kali 24 jam. Laporan itu banjir tanggapan dari netizen. Tak sedikit yang justru menyinggung optimisme atas laporan itu, sebab dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait akun pupu papa, termasuk terkait siapa sebenarnya pemilik akun tersebut. Sebelumnya, Gibran Raka Buming Raka membantah jika akun pupu papa adalah miliknya. Saat disinggung soal pupu papa, wakil presiden tersebut itu justru meminta awak media untuk bertanya langsung kepada si pemilik akun. Nah, menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini bagus ya guys. Nah, jadi setelah dilaporkan Roy Suryo ya ke polisi ya kan, jadi segera ya akun ataupun pemilik akun Fufu Papa itu akan terbongkar siapa sih sebenarnya yang punya ya kan guys. Karena apa ya kan? Ya kalau memang benar ya akun Fufu Papa ini milik Gibran, ya mungkin Roy Suryo tidak bersalah gitu ya kan. Tetapi kalau itu bohong, berarti Roy Suryo masuk jeruji besi lagi ya guys. Nah, inilah saatnya nanti Roy Suryo benar-benar ya membuktikan kalau akun Fufu Papa itu adalah milik Gibran. Kalau tidak, Anda masuk penjara Roy Suryo karena Anda sudah menyebarkan berita bohong. Bikin gaduh ya kan. Nah, insya Allah sebentar lagi pemilik akun Fufu Papa akan terkuak siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Papa. Oke, kita lanjut nih guys. Indonesia tidak akan pernah kekurangan para koruptor, penipu, penjahat, penjilat, pengadu domba, dan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Dan baru-baru ini viral bagaimana ada informasi diduga-duga Puan Maharani ataupun anak daripada Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan menggantikan Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih yang melalui proses demokrasi pemilihan umum. Silahkan berandai-andai. Silahkan. Saya rasa akun Fufu Papa menjadi faktor utama untuk menyerang pribadi Gibran. Ternyata mereka belum bisa menerima hasil pemilu yang sudah Mereka masih berusaha keras demi jabatan dan kekuasaan.
Dan saya rasa Pak Prabowo bukanlah orang yang mudah terprovokasi, Ya, yang mudah benar, Bang. menggunakan isu dengan narasi-narasi ataupun gagasan-gagasan bodoh yang menyesatkan. Benarlah adanya melawan kekuatan yang besar adalah menciptakan para pengkhianat-pengkhianat, menciptakan orang-orang penjilat, penipu, dan prongrong. Tetap solid, tegak lurus atas kebenaran. Salam. Mantap, Bang. Waras. Kita tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, presiden terpilih kita. Toy tidak ada panci. masalah. Oh iya, yang kita masalahkan sebenarnya adalah kenapa aparat tidak mengusut akun Fufu Fafa itu. Nah, Roy, tidur Roy. Pak Prabowo saja santai, tidak pusing. Kau pusing sendiri. ya. Hah? Kalau kau mau jilat, kayaknya kau salah waktu dan salah momen. Salah waktu. Pak Prabowo itu bukan orang bodoh, ya. Roy. Kayaknya si Roy lagi mengincar jabatan Mas Gibran. Sabar. Bisa kalau mau gantikan bisa, tapi nanti 2029 ya. Tapi sebagai asisten terakhir. Tidur Roy. Mungkin kau belum sadar dari tidurmu, ya. Jangan mengadu domba. Pak Prabowo itu orang jenius, bukan model berpikir macam kau ini. Ya. Ya, Roy. Berita heboh. Wah, apa itu tentang akun Fufu Fafa, ya kan? Ya. Apa? Sudah dibilang itu bukan akun Mas Gibran. Mas Gibran ketika ditanya itu tidak mengaku, malah Mas Gibran menganjurkan kalau pengen tahu ya sana tanya yang punya akun. Iya. Kok malah maksa, bahkan bertubi-tubi membuat berita Fufu Fafa dilancarkan kepada Mas Gibran. Nah ini akhirnya sekarang pas bata ini pasukan bawah tanah para pembela Jokowi ya, nggak kuat ini, Kopeng sudah nggak kuat ya. Coba sekarang Pas Bata sudah lapor secara resmi ya, melaporkan Roy Suryo ya. Akan masuk jeruji lagi Roy Suryo. Yang selalu berkoar-koar ya, diarahkan mempas Gibran. Nah, sekarang Roy Suryo punya tempat untuk adu fakta. Adu fakta ya. Sekarang Roy Suryo punya kesempatan untuk membuktikan. Iya, bukan koar-koar di TV ya. Mas Gibran, ayo Pak Roy. Ya, harus membuktikan. Kalau kemarin kan Anda yakin sekali ya di TV, wah di media, Anda itu sangat yakin bahwasanya akun Fufu Fafa itu Mas Gibran. Wah, akhirnya yang dihapus, yang akhirnya berkelit ke sana ke sini. Nah, sekarang pasukan bawah tanah sudah melaporkan Anda ke pengadilan. Anda harus siap dan menyiapkan bukti. Ayo tunjukkan kalau itu adalah Mas Gibran. Ayo, kita tunggu. Kalau tidak, maka siap-siaplah kena undang-undang ITE. Masa mlebu penjara mana? Iya ya. Mas Roy masa akan masuk penjara lagi, aduh. Masa ya. Hati-hati ya. Udah dibilang itu bukan akunnya Mas Gibran, masih maksa. Dan masih sekarang maksa. Kesempatan yang kemarin para ahli-ahli itu, para komentator-komentator yang sangat yakin ya. Bantu Roy Suryo ya. Ada Mas Gibran yang punya. Ayo, ini kesempatan Anda. Ayo. Karena apa? Inilah kesempatan Anda membuktikan. Anda tidak bisa membuktikan, siap-siap masuk ke penjara. Kan? Berita bohong sudah ini ya. Karena masalahnya adalah akun Fufu Fafa ini kalau dibiarkan itu bikin resah. Iya. Harus diusut tuntas. Resah sekali dengan akun tersebut. Para pendukung Jokowi resah, pendukung Mas Gibran resah, apalagi ditambah terus sebagai alat untuk mengadu domba kubu Prabowo dan kubu Mas Gibran. Akan muncul ide-ide wis Mas Gibran itu tidak punya akhlak, tidak punya adab, akhirnya cepot saja menjadi wakil presiden, ganti saja dengan siapa itu namanya, Puan Maharani. Aduh, dikasih tahu itu akun bodong kok mau dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan Gibran. otaknya itu mbak ya dipakai gitu ya.
Dangkal kali ya cara mikirnya. Bikin resah ya, bikin resah. Maka Pasbata merasa lawan. Dijar-jar no kan, dikai hati kok ngerokok. Iya benar, sebenarnya bikin resah karena apa? Bukan karena apa ya guys? Kalau kita memang nggak percaya kalau itu akunnya Mas Gibran, tetapi takutnya nanti ya kan orang yang mungkin selalu yang ya cepat termakan berita bohong, maka mereka percaya ya gitu ya kan. Nah ini bagus ya momen Roy Suryo untuk membuktikan benar-benar membuktikan ya, jangan omon-omon ya. Kalau akun Fufu Fafa itu adalah milik Mas Gibran, sekarang lah ajak teman-teman Roy Suryo ya kan. Mungkin begitu ya. Nah kalau diterus-teruskan, ini juga bisa termasuk penyebaran berita bohong. Iya. Disebut menfitnah, penyebaran berita bohong. Apalagi juga disebut aksi membuat keonaran menjelang Pak Jokowi lengser dari kepresidenan. Kita ini senang sekali ada yang melaporkan. Ayo ya, Pak Roy, sekarang Anda punya tempat untuk membuktikan, yaitu di pengadilan. Silahkan digelar ya bukti-buktinya. Ayo kita semua pengen tahu ya, apakah apa yang Anda omongkan itu betul, apakah yang Anda omongkan itu ada dasar-dasarnya itu ya. Pasbata, pasukan bawah tanah sudah memberi Anda kesempatan untuk membuktikan yang sebenar-benarnya ya. Kroni-kroninya juga ikut ya. Kroni-kroninya itu tuh loh. Aduh Mas Arek, mau dipenjara lagi. Sekarang kita sebagai para pendukung Mas Gibran tenang dulu ya. Kita tunggu langkah-langkah yang sudah diambil oleh saudara-saudara kita Pasbata. Mudah-mudahan segera direspon dengan baik, mudah-mudahan segera mendapatkan hasil dengan baik, dan mudah-mudahan segera diputus. Mosok mlebu penjara mana? Aduh. Ya. Kacau. Wis, tenang dulu saudara-saudara, tentang akun Fufu Fafa ini sudah dipasrahkan ke pengadilan. Mas Roy dan kawan-kawan siapkan datanya. Siapkan bukti-buktinya. Ayo, yang mendampingi Pak Roy Suryo siapa kira-kira? Mudah-mudahan tidak sendiri ya. Siap. Kita ikuti terus perkembangan pelaporan tentang akun Fufu Fafa. Mantap. Dadah Gibran, Prabowo bakal selingkuh. Nah ini aku rasa anak-anak 16% yang membuat berita seolah-olah ya Puan Maharani ataupun Pak Prabowo bakal selingkuh dengan Puan Maharani ya kan. Selingkuh maksudnya akan mengangkat Puan Maharani untuk jadi wakil presiden menggantikan Gibran. Ini narasi-narasi sesat ya kan. Aduh. Oke, lanjut kita dengar dulu guys. Selingkuh sama Puan, makanya kalau punya jejak digital jelek itu dijaga. Buntut kasus akun Fufu Fafa, katanya nih Gibran bakal didepak dari kursi wakil presiden begitu dilantik bulan Oktober nanti. Ya iyalah, siapa yang nggak bakal sakit hati kalau dirinya dikatain sesadis itu sama orang lain di sosmed. Konon beredar gosip kalau Prabowo lagi ngedekatin Puan Maharani buat gantiin posisi Gibran jadi wakil presiden. Sementara itu Mbak Puan emang katanya lagi bikin jadwal ketemuan dengan Prabowo dan Megawati dalam waktu dekat ini. Wah, kalau beneran kejadian gimana ya nasib Gibran selanjutnya? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Puan bakal gantiin Gibran sebagai wakil Prabowo. Guys, ada gosip panas. Dengar-dengar nih ya, Puan Maharani bakalan jadi pengganti Gibran guys. Wah, kayak apa ya jadinya? Apalagi nih ya, dari kemarin rame banget usul lengserin Gibran dari posisi wakil presiden sejak kasus Fufu Fafa naik. Tapi, berita ini belum beneran valid ya guys. Puan waktu dicoba dimintai konfirmasi terkait berita ini, malah senyum aja nggak kasih jawaban. Kan rakyat jadi makin penasaran ya guys. Tapi awalnya isu ini tuh muncul karena penyebabnya ada foto Prabowo bareng Puan sama Pramono guys. Jadinya muncul banyak banget prediksi Puan bakal gantiin Gibran sebagai wapres. Wah, makin seru nih. Kalau menurut kalian Puan bakal gantiin Gibran gak guys? Apa cuma gosip politik aja ya?
Jangkrik ya guys. Ngimpi ya kalau Puan Maharani akan menggantikan Gibran. Tapi yang aku nggak akan berkomentar soal itu karena itu nggak mungkin ya kan. Aku ingin berkomentar soal yang membuat konten tadi ya kan. Dapat apa sih ya yang buat konten seolah-olah Puan Maharani akan diambil oleh Pak Prabowo menggantikan Gibran? Untungnya apa kan? Ataupun dapat bayar berapa ya kan? Oke, jadi kita lanjut nih. Ingat kata Pak Prabowo, presidenku, semua gegara ulah provokator. Oke. Males menghormati pemimpin-pemimpinnya. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. nih, bukan profesor tapi provokator. Aku setuju. Apa kata Pak Prabowo? Aku setuju sekali. Memang dia bukan profesor, melainkan provokator. Profesor provokator. Oke. Nah, ini ya gini. Ada yang bilang kalau ini ya yang membubarkan yang lagi. Coba kita tonton dulu ya, kurang jelas. Oke. Lagi apa ini dibubarkan? Oke, kita lihat dulu nih guys, kenapa dirusak-rusak. Orang apa ini? Orang lagi apa ini? Tokoh-tokoh nasional kami emak-emak ya dalam acara sengkuni kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para apa bahasanya ya, para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat di tangan ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layang-layang ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal, enggak. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mengatakan ngamuk-ngamuk cuma meja-meja. Ini dipukul-pukul. Diskusi kebangsaan. Ini sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari emak-emak, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Oh, jadi guys tadi ada diskusi kebangsaan daripada ya kelompok-kelompok penyinyir, pembenci Pak Jokowi. Jadi seketika itu datanglah sekelompok preman pakai masker ya kan, membubarkan ya gitulah ya kan guys. Tetapi sebentar dulu ya. Pasti ini ingin mengarah ke Pak Jokowi. Pasti mereka bilang, ini pasti dari istana ataupun suruhan istana. Pasti ya kan, pasti. Ini udah wajib lah ya Jokowi yang disalahkan. Tetapi banyak sekali yang komentar ya di bawah ya, kalau sebenarnya ini orang-orang mereka gitu ya kan. Sebenarnya ini orang-orang mereka yang disetting seolah-olah ingin membubarkan gitu ya kan. Ya tapi ini masih dugaan netizen ya kan. Ingin membubarkan dan nanti mereka akan menyalahkan Pak Jokowi begitu ya, seolah-olah orang ataupun suruhan istana yang menyuruh preman-preman ini untuk membubarkan mereka. Nah, jadi akan disetting sedemikian rupa lah nanti ya kan. Karena apa? Akun Fufafa sudah nggak berhasil gitu, ingin membuat isu-isu baru untuk menyerang Pak Jokowi ini, untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Aku yakin itu lah kan guys. Oke guys, mungkin itu saja lah ya. Untuk Roy Suryo, siap-siap, siapkan data Anda, buktikan kalau akun Fufafa itu adalah milik Mas Gibran. Kalau enggak, Anda akan masuk jeruji besi lagi. Mampus gali lubang sendiri. Roy Suryo. Oke guys, apa pendapat Anda? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.